Suatu malam ada seorang pria, dia baru saja tiba di kos-kosan barunya. Dia tampak lelah, tapi dia belum bisa istirahat karena dia harus membereskan semua barang-barangnya. Setelah dia merapikan ruangan itu, dia pun langsung menelpon ibunya untuk mengabari kalau dia sudah sampai di kos-kosan barunya. Setelah dia menutup teleponnya, dia mendengar ada suara dari belakang dia. Pas dia nengok, ada sebuah kardus yang bergerak. Pas dia buka, dia kaget banget. Ternyata ada boneka pocong di dalam kardus itu. Karena merasa takut, dia pun membuang kardus aneh itu. Setelahnya, dia langsung bersiap-siap untuk tidur. Dia tampak lelah. Dia mencoba untuk memejamkan matanya. Tapi saat dia buka lagi matanya, dia melihat sudah ada hantu pocong di depannya. Terlihat seorang ibu yang sedang menyiapkan sarapan untuk anaknya. Si ibu semangat banget masaknya. Begitu juga dengan si bocil, terlihat senang. Begitu sarapan dihidangkan, si bocil jadi tidak bergairah karena sarapannya cuma sama bubur dan sayur. Di saat waktu santai, si bocil ingin nonton TV, tapi ibunya malah nyuruh si bocil latihan main biola. Terus saat dia sedang asik bermain, ibunya malah menyuruh dia main catur. Sampai akhirnya si ibu masuk ke kamarnya. Ternyata dia mempunyai ruangan rahasia, guys. Si ibu pun bisa bersenang-senang di ruangan itu tanpa diketahui anaknya. Pria ini memiliki seekor kucing yang selalu ngelakuin hal yang sama dengan dia. Posisi tidur mereka sama. Terus setiap pagi mereka selalu minum susu bareng, bersihin jenggot bareng, bahkan saat nonton film pun bareng. Malahan saat si pria nge-gym, kucing itu ikutan juga. Si kucing selalu nemenin dia, bahkan di hari-hari penting cowok ini, kucing ini selalu ada. Seperti saat si pria sedang ulang tahun, dia selalu nemenin pria itu. Hingga suatu pagi si pria berusaha untuk deketin cewek, tapi si cewek langsung gak mau. Si kucing ikut-ikutan juga mau deketin si Oyen, tapi si Oyen langsung nempel dong. Akhirnya si cowok pun ikut senang melihat si kucing yang udah ngegandeng si Oyen. Wanita ini sedang hamil lagi, tapi dia stres dengan kehamilannya karena dia teringat dengan kenangan di masa lalunya. Jadi, wanita ini dulu pernah memiliki anak kembar. Karena lengah saat menjaganya, anak kembarnya jatuh ke jurang dan mereka berdua meninggal. Wanita ini merasa bersalah sampai suatu hari dia masuk ke kamar anaknya. Dia melihat ada lukisan anaknya di dinding kamarnya. Dia teringat dan larut dalam kesedihannya yang membuat dia ingin mengakhiri hidupnya. Untung suaminya keburu datang dan mencegahnya. Tapi lama-kelamaan wanita ini pun bisa menghilangkan rasa sedihnya dan mengikhlaskan kepergiannya. Setelah beberapa tahun, bayi dalam kandungannya pun terlahir kembar lagi. Anak-anak itu pun tumbuh besar dan mereka hidup bahagia. Lanjut part 2 ya. Hingga suatu pagi anak kembarnya izin untuk bermain di luar. Si ibu mengingatkan agar mereka tidak main terlalu jauh. Akhirnya mereka pun bermain ayunan di depan rumahnya. Saat si ibu nengok, anak kembar itu sudah tidak ada di ayunan. Si ibu pun langsung berlari keluar rumah. Si ibu pun terus mencarinya. Ternyata anak kembar itu menuju jurang itu, yang dimana kakak mereka pernah terjatuh. Si ibu berteriak agar mereka tidak bermain di dekat jurang itu. Lalu si ibu menyuruh mereka untuk pulang ke rumah. Tapi guys, anak kembar itu malah bilang katanya ibu yang menyebabkan kakak mereka terjatuh ke jurang itu. Si ibu keheranan, padahal tidak ada yang cerita kepada mereka tentang masa lalu itu. Si ibu langsung berdiri dan terus berjalan mundur hingga akhirnya dia yang terjatuh.